Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Apuy di channel Mistis dan Kehidupan. Semoga yang mendengarkan cerita ini diperlancar rezekinya, dipermudah urusan-urusannya, dan dijauhkan dari segala wabah-wabah penyakit yang sedang melanda kita ini. Oke, di sini saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang dialami oleh, sebut aja, si Pokis di Gunung Malabar, berdasarkan kisah nyata yang ditulis oleh Apriyandika. Link Instagramnya ada di deskripsi. Sebelum lanjut, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Oke, langsung saja kita simak ceritanya. Kamis 20 Juni 2019. Tahun lalu, tepatnya pada malam Jumat, saya Pokis mendaki Gunung Malabar yang terletak di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya berangkat bersama 5 teman saya yang bernama Agan, Adul, Irgi, Kipot, dan Ahmad. Gunung ini memiliki ketinggian 2343 mdpl. Kami berenam berangkat pukul setengah 6 sore menuju kampung terakhir sebelum jalur pendakian. Kampung tersebut bernama Cidulang. Sebelum sampai di perhentian terakhir tepat, kami menitipkan kendaraan. Kami sholat maghrib di masjid yang berada di perkampungan tersebut. Setelah selesai sholat, kami membeli sedikit logistik tambahan di sebuah warung yang terletak dekat masjid tempat kami melaksanakan sholat maghrib. Sambil mempacking ulang barang. Ketika kami sedang mempacking ulang barang, seorang bapak tua yang keluar dari masjid tiba-tiba bertanya, "Mau pada kemana, Dek?" sambil berjalan menghampiri kami. Kami pun spontan menjawab sambil serentak menoleh ke arah bapak tersebut. "Ke Gunung Malabar, Pak." Dia pun melanjutkan pembicaraan dengan bilang, "Berani sekali ke Malabar malam begini." Lalu teman saya, Adul, menjawab dengan lantang, "Ah, kan anak muda, Pak," sambil sedikit tertawa. Lalu bapak itu pun bilang, "Yang penting hati-hati ya, Dek, Malabar masih angker." Saya pun menjawab sambil sedikit tersenyum, "Ya, Pak, terima kasih." Setelah selesai melakukan packing ulang, kami pun bergegas menuju ke tempat penyimpanan kendaraan yang terletak tidak terlalu jauh dari masjid tersebut. Setelah sampai di ujung pemukiman warga dan kami sedikit berbincang dengan pemilik rumah tempat kami menitipkan kendaraan, yang sekaligus dia adalah ketua RT di area pemukiman tersebut. Sekitar pukul 6:30 malam, kami mulai menyalakan 2 buah headlamp dan 1 buah senter, di mana hanya itu alat penerangan yang kami bawa. Lalu kami berdoa bersama dengan harapan dapat pergi dalam keadaan sehat dan bisa pulang ke rumah dengan selamat. Untuk kemudian, ketika selesai berdoa, kami memulai langkah pendakian menuju area perkebunan. Namun, beberapa meter sebelum mulai masuk area perkebunan, ada yang cukup menyita perhatian kami. Kami digonggongi cukup lama oleh seekor anjing berwarna hitam yang entah milik siapa, yang tentunya tidak terlalu kami hiraukan. Mengingat di perkampungan seperti ini memang sudah biasa terdapat banyak anjing penjaga hewan ternak maupun menjaga kebun. Meskipun anjing ini sedikit aneh karena
Anjing kebanyakan yang kami lihat biasanya terlihat bergerombol dan tidak berada di perkebunan jika tidak sedang mengikuti majikannya. Tapi kami tidak melihat satupun anjing lain ataupun orang selain kami berenam di sekitar situ. Kami pun mulai memasuki area perkebunan saat itu. Baru sekitar 10 menit kami berjalan memasuki area perkebunan. Kami semua mendengar suara yang suaranya seperti suara besi. Suara besi yang dipukul dengan besi berulang-ulang. Suaranya terdengar seperti teng, 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 terus-menerus berbunyi dengan nada yang statis. Kami saling bertanya, suara apa itu? Karena menurut kami, suara besi nyaring yang saling dipukulkan di tengah-tengah perkebunan dengan suara yang cukup nyaring terdengar aneh dan janggal, mengingat kita sudah cukup jauh dari pemukiman. Karena penasaran, kami berenam berpencar tidak terlalu jauh untuk mencari sumber suara tersebut. Namun, karena tidak menemukan sumber suara besi itu, kami melanjutkan perjalanan dengan tidak terlalu menghiraukan suara besi yang cukup mengganggu itu. Walaupun suaranya tidak kunjung berhenti. Kita berjalan terus menapaki jalan setapak yang masih cukup datar dan belum terlalu menanjak. Lalu mulai memasuki hutan. Di perbatasan antara kebun dan hutan, kami berenam kaget karena bertemu dengan sepasang lelaki dan perempuan. Sepasang lelaki dan perempuan muda sekitar berumur 25 tahunan yang entah sedang melakukan apa di tengah gelapnya kebun malam-malam begini. Ketika kami menyorotkan senter ke arah mereka, si pria tiba-tiba gelagap lalu berdiri seraya menggoyang-goyangkan paralon saluran pengairan kebun yang berada di dekatnya, atau bisa disebut pengalihan isu untuk apalah. Lalu dia bertanya, "Mau pada kemana bro?" Lalu saya menjawab sambil berlalu, "Ke Malabar." Sambil membicarakan apa yang sedang dilakukan sepasang pemuda itu, kami terus berjalan hingga akhirnya tiba di pos 1. Di pos 1 kami beristirahat cukup lama sambil merokok dan membuat api unggun. Kami masih membicarakan sepasang pemuda tadi yang berkemungkinan sedang mesum malam-malam di tengah gelap perkebunan. Karena malam begini sudah dapat dipastikan bahwa kebun adalah tempat yang sangat sepi dan pas untuk melakukan hal nekat, karena kemungkinan yang sangat kecil akan ada yang melihat atau memergoki, kecuali jika sedang musim panen atau bernasib buruk dengan kebetulan ada pendaki gunung yang sedang melintas seperti kami berenam. Kebetulan di pos 1 saya duduk agak terpisah dari yang lain karena posisi pos 1 tidak terlalu luas dan kontur tanah yang sedikit miring. Saya duduk membelakangi teman-teman yang lain sambil merokok dan terus melihat sekeliling tanpa memikirkan hal mistis apapun. Di pikiran saya hanya ada jam berapa kami akan sampai di puncak, atau apakah puncak Gunung Malabar ini masih jauh. Pokoknya saya hanya memikirkan puncak dan puncak. Sampai tiba-tiba pandangan saya terpaku pada sebuah pohon cukup besar yang berada tepat beberapa meter di depan saya. Yang gelap namun terlihat samar-samar seperti ada sosok kasar berwarna putih yang sedang berdiri di depan pohon tersebut. Saya dan pohon itu tidak terhalang apapun, hanya terpisahkan jarak oleh jalan setapak yang cukup luas. Lalu tiba-tiba Adul menupuk pundak saya dan bilang, "Ini kuenya enak," sambil menyodorkan kemasan berwarna merah yang cukup besar. Pandangan dan pikiran saya pun langsung teralihkan dan mengambil beberapa keping kue yang Adul sodorkan tadi. Saya pun mulai tidak terlalu menghiraukan makhluk berwarna putih apa yang saya lihat samar-samar di depan pohon besar tadi, dengan dalih mungkin itu cuma perasaan saya saja. Tidak lama setelah itu, kami semua mendengar suara motor yang menyala. Suaranya terdengar statis seperti sedang dipanaskan. Namun saat itu kami belum terlalu menghiraukannya.
karena kami menganggap itu hanya suara motor biasa yang melintas pada sekitaran pemukiman di bawah sana. Setelah selesai merokok dan selesai memakan beberapa cemilan, kami semua kembali berdiri lalu melanjutkan perjalanan. Namun, baru beberapa meter kami berjalan naik, kejanggalan yang lain muncul. Di jalan setapak yang kami jajaki, di hampir setiap rumput pinggir jalan setapak tersebut, terdapat kunang-kunang yang berjajar menerangi jalan setapak yang kami lewati. Kami harus berjalan dengan mulai sedikit merasa bahwa ada yang janggal dengan perjalanan pendakian malam Jumat ini. Namun, masih belum terlalu menghiraukan dan masih berjalan dengan bercanda tawa. Setelah beberapa lama berjalan dari pos 1, kami semua mulai kebingungan dengan jalan setapak yang mulai menyabang-nyabang seiring hutan yang semakin lebat dan rapat. Yang membuat aneh adalah bahwa di antara kami berenam, Irgi, Ahmad, dan Adul sudah pernah mendaki gunung ini beberapa kali sebelumnya. Namun mereka juga merasakan kebingungan dengan jalan yang kami lalui ini. Mereka bertiga bilang, "Bingung duh, kayak beda jalannya." Agan dan saya pun mulai merasa jengkel karena menyangka Irgi, Adul, dan Ahmad pelupa. Padahal Irgi belum lama mendaki ke Gunung Malabar ini. Namun kami tetap berusaha berpikir dingin dan rasional. Mungkin karena ini memang perjalanan malam pertama mereka ke gunung ini, jadi memang agak sulit untuk bernavigasi darat. Lalu kami pun terus berjalan dengan perasaan dan pikiran yang mulai agak ragu. Apakah jalan yang kami lalui ini jalan yang benar untuk bisa sampai ke puncak? Mengingat cabang jalan setapak yang kerap kali kami temui. Kami terus berjalan sambil terus bercanda tawa, berusaha mencairkan suasana dari keraguan dan rasa takut yang mulai muncul seiring memasuki hutan yang semakin lebat, semakin gelap, dan semakin rapat. Mengingat karena sebenarnya Gunung Malabar ini belum menjadi gunung konvensional atau gunung yang dikelola sebagai tempat wisata. Jadi gunung ini masih cukup jarang dikunjungi pendaki dan tentu hutannya masih cukup asri jika dibandingkan gunung-gunung konvensional atau gunung wisata. Langit cukup cerah malam itu dengan bulan purnama yang terlihat bersinar terang di langit dan taburan bintang-bintang yang bisa kita lihat sebelum memasuki hutan tadi sekarang mulai tidak terlihat. Tertutup pohon-pohon dalam hutan yang semakin rapat dan membuat suasana mulai mencekam. Mengingat kami masih ragu dengan jalan yang kami lalui ini. Apakah memang jalan yang kami benar atau salah untuk bisa sampai ke puncak? Ditambah lagi suara besi yang tadi kami dengar di beberapa menit ketika awal pendakian masih terdengar jelas. Padahal sudah sekitar 2-3 jam kami berjalan. Suara motor statis yang kami dengar di pos 1 tadi pun masih terdengar, tidak menjauh dan tidak mendekat, apalagi menghilang. Dan kunang-kunang yang sadari tadi kami lihat berjajar di setiap pinggiran jalan setapak yang kami pijak masih terlihat dengan nyala yang berwarna khasnya. Bahkan rasanya terlihat semakin banyak. 1 dari 2 headlamp kami yang bawa murai error dan seringkali mati nyala sendiri. Dan satu-satunya senter yang kami bawa sudah dalam keadaan sangat redup dan sudah tidak memungkinkan untuk digunakan menerangi perjalanan. Kami memutuskan untuk mengeluarkan handphone masing-masing. Handphone yang kami bawa dengan maksud untuk menyalakan center flash untuk membantu menerangi perjalanan sebagai ganti headlamp dan senter kami yang sudah tidak dapat digunakan. Sedangkan headlamp yang kami menyala cukup normal milik saya digunakan oleh kipot. Saya semakin merasa janggal dengan perjalanan ini, namun tidak ingin banyak bicara dan membuat suasana perjalanan semakin mencekam. Kami terus berjalan menyusuri hutan yang semakin dingin dan lebat seiring waktu yang melaju semakin malam. Menurut Irgi,
Adul dan Ahmad yang sudah pernah beberapa kali mendaki ke Gunung Malabar. Estimasi pendakian ke puncak Gunung Malabar paling lama adalah 4 jam. Jika mulai berjalan dari Kampung Cidulang, tempat kami menitipkan kendaraan tadi, sedangkan jam di tangan saya sudah menunjukkan pukul 9 malam di kala itu. Kami pun memperkirakan akan sampai di puncak gunung paling lambat jam 10 malam atau jam setengah 11 malam, mengingat kami yang berangkat selepas maghrib dan kami tidak terlalu banyak beristirahat lama selain di pos 1 tadi. Ketika kami sedang berjalan di jalan yang cukup menanjak, tiba-tiba saya melihat ada cahaya yang tersorot dari arah depan kami, lalu mendengar samar-samar seperti ada yang memanggil. Tanpa berpikir panjang, saya pun sontak bilang, "Ada pendaki lain bro, itu di depan." Seraya menuju ke arah cahaya itu berada. Kami lega melihat cahaya yang kami anggap cahaya senter dari kelompok pendaki lain tersebut. Mengingat suasana gunung ini yang sangat sepi dan jarang ada yang mendaki. Dan mengingat kami sedang dalam posisi tidak pasti bahwa apakah jalan yang kami lalui sedari tadi ini adalah jalan yang benar untuk bisa sampai ke puncak. Kami berenam lalu berlari, berusaha secepat mungkin menghampiri cahaya tersebut, berharap ada pendaki lain yang mendaki di malam Jumat. Begini sehingga suasana bisa merubah menjadi lebih ramai. Namun, ketika cukup jauh berlari, bukannya menemukan yang kami harapkan. Ternyata kami hanya sampai pada sebuah batu besar yang bisa dipijak karena tidak terlampau tinggi, di mana di tempat tersebut vegetasi cukup terbuka dan kami bisa melihat langit dengan bulan purnama yang bersinar terang, taburan bintang-bintang dan juga sedikit cahaya lampu kota di bawah sana. Kami cukup kecewa karena ternyata tidak ada satu orang pun di sini. Dan entah cahaya apa yang saya lihat menyorot ke arah kami tadi. Tapi karena pemandangan itu, kami tidak terlalu menghiraukan cahaya apa tadi dan terpaku di tempat tersebut karena keindahannya. Kami terdiam cukup lama di atas batu itu, sambil mulai merokok dan mulai kembali bercanda tawa, mengingat kami tidak bisa melihat apapun selama berjam-jam selain hutan rapat yang gelap sedari tadi. Kami merasa sedikit terhibur dan suasana pun menjadi cukup cair. Namun, tidak lama kemudian, Kipot yang sedari tadi selalu memulai candaan dengan kelakuan lucunya. Dia bilang, "Nyium bau gak?" Disusul kami semua yang mengangguk karena mencium aroma seperti bau belerang. Aneh, padahal Gunung Malabar bukanlah gunung volcano atau gunung berapi dan tidak memiliki kawah ataupun kaldera. Kami semua cukup kaget mencium aroma tersebut. Namun Kipot dengan santainya bilang, ini mah bau telur busuk. Gua gak suka bau telur." Mulai dari sini, perjalanan jauh lebih mencekam dari beberapa jam sebelumnya. Dengan suara besi yang masih terdengar jelas, suara motor yang statis seolah tidak menjauh dan mendekat pun masih terdengar, dengan kunang-kunang yang masih hinggap di sepanjang pinggiran jalan setapak. Kami berenam lalu tetap melanjutkan perjalanan. Target kami sebelum puncak adalah pos 4, di mana itu akan menjadi tempat beristirahat kami yang terakhir sebelum melanjutkan perjalanan dan bermalam di puncak. Karena berdasarkan pengalaman Adul, Irgi, dan Ahmad, jarak dari pos 4 ke puncak tidak terlalu jauh. Kami pun berjalan kembali memasuki hutan yang rapat dan gelap, dengan masih berusaha berjalan sambil bercanda, dengan posisi Kipot di paling depan, disusul Adul, lalu Ahmad, Agan, saya Kokis, dan Irgi di paling belakang.
Waktu pada jam tangan saya sudah menunjukkan pukul 10 malam di kala itu. Jika berpatok pada estimasi pendakian, berarti pos 4 dan puncak gunung tidak jauh lagi. Jika ada yang bertanya, kenapa sedari tadi pos 2 dan pos 3 sama sekali tidak dibahas ataupun disinggung, itu adalah karena memang selama perjalanan, pendakian kami tidak menemukan pos. Selain pos 1 dan pos 4, pos 1 memiliki ciri ukuran tempat yang cukup luas. Dan kami menyimpulkan pos 1 berdasarkan informasi dari Adul, Irgi, dan Ahmad yang telah beberapa kali mendaki ke Gunung Malabar. Dan berdasarkan penuturan mereka saat pertama kali mereka mendaki ke gunung ini, terdapat plat bertuliskan pos 1 yang terpasang di sekitar tempat yang kami simpulkan adalah pos 1 yang di bawah tadi. Sedangkan pos 4 menurut penuturan Abdul, Irgi, dan Ahmad memiliki plat bertulisan pos 4 yang terpasang pada pohon besar. Kami terus berjalan dan berjalan menyusuri dedaunan tinggi yang tingginya lebih tinggi dari tubuh kami, bergantian dengan pepohonan yang rapat, dan hutan saat itu di penglihatan kami begitu gelap. Sesekali kami menemukan seperti akar pohon yang rapat melingkar, mempersempit jalan yang kami lalui. Tumbuhan tersebut membentuk seperti terowongan yang membuat kami harus membukukan bahkan merangkak untuk melewatinya. Kami terus berjalan dengan melewati dedaunan tinggi dan pepohonan rapat yang tidak jarang bergantian, sampai akhirnya Adul bilang, "Pos 4 guys." Mengingat posisi yang ada di depan bersama Kipot, kami yang berada di belakangnya berlari bersemangat menuju ke tempat Adul yang cukup berjarak di depan. Ketika sampai, kami berenam langsung terduduk dan membuka sedikit cemilan untuk mengisi perut dan mulai kembali merokok. Setelah cemilan habis, Ahmad yang sedari tadi melihat sekeliling tiba-tiba bilang, "Dul, seingat gua, ini bukan pos 4. Adul yang spontan melihat sekeliling dan tidak menemukan pohon besar yang terpasang plat bertulisan pos 4. Langsung bilang, "Iya bener, ayo lanjut jalan." Kipot sambil berjalan bilang, "Anjing, tertipu kita bangsat, ini pos 4 palsu." Kami yang mendengar mereka berkata demikian sontak langsung berdiri dengan agak terburu-buru. Seraya kami semua bergegas kembali berjalan dengan Irgi yang meninggalkan sampah plastik kemasan bekas cemilan di atas batu tempat dia terduduk tadi. Di gunung kita memang tidak boleh dan sebenarnya kami tidak biasa membuang sampah sembarangan. Namun saya punya firasat lain dan berniat akan membawa sampah ini esok hari ketika turun gunung ini. Kami terus berjalan, berharap segera menemukan pos 4. Berjalan sampai waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Namun tidak kunjung menemukan pos 4 yang sesungguhnya di kala itu. Kami semakin merasa janggal. Suara besi dan suara motor sudah tanpa saya sadari ternyata sudah menghilang. Namun kunang-kunang di pinggir jalan setapak masih terlihat. Kipot yang sedari tadi paling sering memulai candaan, sekarang sudah mulai terdiam dengan sedikit-sedikit berhenti berjalan, membuat kami semua otomatis berhenti berjalan juga. Ketika berhenti, Kipot bertanya kepada Adul yang berada tepat di belakangnya, "Dul, lihat itu di depan, ada apa?" Seraya menoleh ke arah belakang dengan suara yang cukup pelan. Adul yang sambil terduduk menjawab seolah bahwa dia sudah memeriksa apa yang ada di depan. "Gak ada apa-apa, Pot. Ayo lanjut aja." Tidak lama dari itu, kami semua mendengar suara. Suara itu terdengar sangat berat dan terdengar seperti lelaki tua. Tapi suaranya cukup jelas. "Minta rokok." Kami semua mendengarnya dan sontak berhenti berjalan, lalu saling tatap wajah tegang dan takut.
Adul hanya berusaha menghiraukan suara tersebut, lalu bilang, "Ayo lanjut, ayo lanjut aja Pot," sambil sedikit mendorong Carrier kipot. Kami lanjut berjalan dengan formasi yang semakin rapat. Kami saling berpegangan pada tas carrier yang ada di depan kami, dengan kipot yang masih di posisi paling depan dan Irgi yang berada di paling belakang. Saya yang dari tadi merasa seperti ada yang mengikuti, mulai mendengar seperti suara langkah kaki yang terletak di belakang Irgi. Karena khawatir, sedikit-sedikit saya menoleh ke arah belakang untuk memastikan Irgi masih ada dan baik-baik saja. Lalu saya bilang, "Ayo Gi, pegang tes carrier gua." Dengan suasana yang semakin mencekam dan candaan yang sudah tidak sanggup saling kita lontarkan lagi, kita terus berjalan. Waktu semakin malam. Kala itu jam tangan saya sudah menunjukkan pukul jam 12 lebih dini hari. Kami semakin panik karena pos 4 tak kunjung terlihat juga. Agan pun yang sadari tadi menggunakan tongkat kayu untuk dia ambil di perkebunan tempat awal pendakian tadi untuk membantu berjalan. Akhirnya dia tancapkan ke tanah tepat di tengah-tengah jalan setapak yang cukup lenggang. Yang cukup enggan dengan ciri khas di dekat situ terlihat pohon besar yang menjulang cukup tinggi, tidak memiliki tangkai, ranting, dan daun. Dia lalu mengikis bagian ujung atas tongkat dan meninggalkan tongkat tersebut. Kami lalu lanjut berjalan, menyusuri jalan yang memang dirasa sedari tadi berputar-putar di jalan yang itu-itu saja. Saya mulai berpikir, mungkin Agan menancapkan kayu itu bukan tanpa alasan. Setelah sekitar 45 menit berjalan, benar saja, kami kembali menemukan tongkat yang ditancapkan Agan di tempat yang terdapat pohon tinggi, tidak bertangkai, tidak beranting, dan tidak berdaun tadi. Agan bilang, "Ini tongkat gua yang tadi kan?" Semua lalu saling bertatapan. Heran, dilihat-lihat lagi. Itu memang tongkat yang digunakan Agan tadi. Karena menancap di tengah jalan setapak dan ujung atas yang dikikis, kami mulai kehilangan harapan. Kami mulai kalut, mulai berpikir aneh-aneh. Takut kalau saja kita semua tersesat dan tidak bisa pulang kembali lagi ke rumah. Saya mengira kejadian berputar-putar seperti ini hanya ada di film-film horor atau cerita omong kosong belaka. Namun ternyata saya mengalami sendiri kala itu. Di tengah rasa panik yang kami rasakan, Agan mencoba menenangkan semua dengan berkata, "Udah, sekarang kita duduk dulu. Ayo berdoa." Kami serentak duduk di tempat itu dan mulai berdoa dengan diiringi rasa yang campur aduk. Kami terduduk cukup lama, panik, takut, dan gelisah, bingung harus melanjutkan perjalanan atau kembali pulang. Setelah selesai berdoa, kami sedikit berdiskusi dan saya mengingat pelajaran suruh Eiffel yang saya pelajari bahwa jika tersesat di gunung, cari tempat yang paling tinggi di antara tempat tersebut. Jika ingin menemukan pemukiman, ikuti aliran sungai, karena tidak ada sungai di sekitaran tempat tersebut. Saya pun menyarankan untuk melanjutkan naik, mengingat waktu sudah terlalu larut. Takutnya, jika memilih untuk turun, kami semua malah semakin tersesat. Mengingat hutan ini sangat rapat dan gelap, lampu senter kami yang kami gunakan pun dayanya sudah mulai melemah. Kami pun mulai berdiri dan kembali berjalan berharap